SAW, tongkat yang senantiasa menemani beliau dalam safar, dalam perjuangan, dalam dakwah. Ya, tongkat ini terbuat dari pohon kayu. Kita diantar oleh beliau, mutawibnya ya sana ya. Maulana Farid. Maulana Farid. Dari mana, Dad? Asli? Oh, subhanallah. Mujahidin yang kelas itu ya, kelas dengan Termasuk ini mujahidnya. subhanallah. Habis dapat hidayah terus langsung Berarti ke Pakistan, mondok. subhanallah. Maulana ya. Jadi bersama Penyampaian sebentar sebelum masuk. oh, subhanallah. Waalaikumsalam, Dad. Oke. Keterangan ahlan nomor marhaban. Oke, terima kasih. Datang di Galeri Joko Tinggi Tranggil. Subhanallah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa datang berkunjung, berziarah, tabarukan melihat artefak sejarah Islam. Khususnya ada artefak yang menurut riwayat diduga kuat merupakan peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Peninggalan Muhammad. para sahabat radhiyallahu anhum dan peninggalan Radhiyallahu anhu. orang salaf terdahulu. Subhanallah. Maka selama di dalam galeri senantiasa kita berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat dari Amin amin ya rabbal alamin. dan dari 100 artefak yang bisa kita lihat Subhanallah. di galeri Joko Tinggi Tranggil ini. Ada Subhanallah. beberapa peninggalan seperti tongkat yang diduga milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut yang diduga milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada rambut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Ada replika dari kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Allahumma Aisyah. shalli. Subhanallah. Maka selama dalam galeri nanti akan dipandu oleh panitia untuk berkeliling melihat sejarah artefak peninggalan sejarah Islam yang ada di galeri Joko Tinggi. Subhanallah. Dimulai Oke. dari sebelah sini. Saya megang kamera. Ah, oke. Batu yang pernah dibawa oleh burung ababil, yang mana dalam riwayat setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruh, 2 di cakarnya, dan tidak ada satupun tentara Abraha yang selamat dari batu ini, semuanya binasa. Dan telah diteliti di dalam batu ini masih mengandung serat api. Oh, berarti memang benar-benar dari Dari jahanam. Batu meteorit Mekah yang diduga batu yang diambil dari bangunan Ka'bah. Posisinya di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, sekitar daerah Multazam ya. Itu di ketika terjadi renovasi di tahun 1415 Hijriah. Selanjutnya di sini ada 2 tongkat. Tongkat yang bagian atas adalah tongkat yang diduga milik Imam Ghazali rahmatullah alaih, yang beliau dapat dari orang-orang sebelum beliau, dan mereka mendapatkan tongkat ini dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi hadiah tongkat kepada Sayyidina Utsman. Maka apakah tongkatnya ini? Wallahu a'lam. Yang jelas ini tongkat Imam Ghazali yang terbuat dari pohon sahibat. Kemudian tongkat yang kedua yang bagian bekat milik kakek daripada pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, ya, kakek beliau yang bernama Haji Siddiq. Semoga Allah menerangi kepada beliau. Lanjut kepada sorban yang diduga adalah sorban milik Imam Syafi'i rahmatullah alaih, imam mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam di bagian Asia. Sorban ini ditemukan di Yaman. Potongan hiasan Ka'bah ataupun kiswah yang mana bertuliskan bismillah dengan surat Al-Ikhlas, posisinya apabila diletakkan di Baitullah di sudut daripada rukun Yamani. Ini kebetulan ini rukun Yamani berada di bagian atas daripada sudut rukun Yamani. Dibuat di tahun 1437 Hijriah. Demikian juga dengan Al-Abdullah Al-Alam ini di tahun 1437 Hijriah. Kemudian ini kita berada di bagian Hijr Ismail ya, kita sudah sama-sama tahu. Apabila sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan melihatnya sholat di dalam Ka'bah. Ya, karena baik. Ini pedang yang ada depan kita adalah pedang yang diduga milik Panglima Islam yang terhebat yang tidak pernah terkalahkan. Beliau memiliki 200 bilah pedang dan digelar Syaifullah, pedangnya Allah. Beliau adalah Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini salah satu pedang Masya Allah. yang diduga milik beliau yang beratnya 5,5 kg. Kita berlanjut kepada sebuah busur panah yang diduga milik Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sebagai ujung tombak kaum muslimin ketika pertempuran melawan Rum, dan beliau juga pernah diangkat menjadi gubernur di Mesir di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu.
Masya Allah. Gendewo. Kepada sorban yang diduga sorban milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian sorban ini Sorban diwariskan Sayyidina Ali. kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan kemudian diwariskan kepada Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Kemudian penduduk di mana ahli waris menyimpan daripada sorban Sayyidina Ali ini, mereka meriwayatkan bahwasanya sorban yang diduga milik Sayyidina Ali ini telah dipakai oleh beliau ketika terjadi perang Badar. Pedang yang diduga milik Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. dan sangat dipercaya juga pedang ini sebagai warisan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di ujungnya terdapat belahan untuk memudahkan melepaskan pedang daripada lawan. Iya. Zulfikar. Baik, kita ke sini dulu. Masuk Ka'bah ini? Oh. Ada pintu Ka'bah yang dibuat dengan ukuran tinggi dan lebarnya sama dengan yang ada di Baitullah. Ya. Serta dari reliefnya dimiripkan, kemudian bentuk kuncinya hampir sama dengan yang ada di Baitullah saat ini ya. Hanya ini replika saja. Baik. Hanya replika, kalau asli kita mungkin. Perlu kita ketahui umroh. Miniatur umroh. Pertama adalah ihram, kemudian yang kedua tawaf, ketiga adalah sa'i, keempat tahallul, dan yang kelima tertib, tidak boleh dibolak-balik ya. Setelah kita dari Indonesia, pada potongan kain surban, potongan kain surban, helaian kain surban yang berwarna putih ini adalah helaian yang diduga milik Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berumur lebih dari 1400 tahun yang lalu ya. Ini bahannya terbuat dari kayu siprus dengan campuran kapas. Kayu siprus dengan kapas yang diduga pernah surban ini dililitkan melekat pada kepala yang mulia Sallallahu alaihi wasallam. Bekas tapak kaki yang diduga bekas tapak kaki milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil ketika pertama kali beliau menginjakan kaki di tanah Yaman. Yaman ya. Baik. Kemudian di sini adalah tongkat yang amat disukai, yaitu tongkat yang diduga milik baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Tongkat wasallam. yang amat disukai oleh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tongkat yang senantiasa menemani beliau dalam safar, dalam perjuangan, dalam dakwah ya. Tongkat ini terbuat dari pohon kayu al-alusiyah atau luz putih ya. Luz putih. Ini tidak tumbuh di Indonesia, hanya tumbuh di Timur Tengah saja ya. Dan ini merupakan tongkat yang sangat beliau sukai. Bahan daripada tongkat ini diberi nama al-saja. Tongkat yang amat disukai Nabi ini beliau beri nama al-saja. Bahan dari al-saja ini sama dengan bahan busur panahnya Rasulullah SAW, dan busur itu beliau beri nama zaurah. Nah, dalam satu riwayat pernah seseorang melihat Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat menggunakan zaurah sebagai tongkat untuk khutbah. Ini dari luar ya, kalau kita di sana. Ini dalamnya ini untuk makamnya. Oh, dari luar ini dalamnya ya? Ya. Ini kelihatan luarnya, Ini, ini di dalam ini. Di dalam ini ada makam beliau. Nah, dalam. Ini ya, kain Ini tutupnya. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Penutup makam Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. setelah tahun 1949, ini dalamnya Ka'bah ya, ini dalamnya Ka'bah seperti ini. Wah, Ini luarnya Ka'bah. Pak Jokowi udah ke sana. Nah, kita sekarang lihat di sini. Nah, dalamnya Ka'bah. Masya Allah. Teman-teman orang Muslim harus ke sini. Nah, amin amin. Kita masuk ke Ka'bah yang ini saja nih. Ini dalamnya, visualnya ini. Ya. Baik, kemudian di sini ada sebutir beras. Di permukaan beras ini bertuliskan surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allahu Akbar. Di bawah saja, letakkan di bawah. Sampean zoom dulu baru. Nah, terus ini ketika Abu Bakar. Abu Bakar Bahwat makamnya, jadi Dilihat, kepalanya lebih sedikit di bawah. Iya. Rasulullah. Jadi yang ini Rasulullah. Ini kotak yang disisakan tempat kosong ini untuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu. Nabi Isa SAW bersama Abu Bakar. Jadi ini tadi diulangi tadi, dicolok itu, disintaran. Ini Rasulullah. Ini bukan yang Nabi SAW, Iya. terus disediakan satu kosong Untuk Nabi Isa. Sayyidina Abu Bakar, kemudian ini Sayyidina Umar. Subhanallah. Ini makam
Ini Khadijah. tempat tidurnya. Tempat tidur Khadijah. Selama kurang lebih 40 tahun. 40 tahun bersama dalam kuburan itu. Bersama di kamar Allah. beliau yang ada kubur. Jadi kalau Salafi bilang tidak sholat, beliau sholat di sini Masya selama 40 tahun. Dari tempat tidur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad Ini merupakan tikar atau alas tidur baginda Nabi yang terbuat dari anyaman pelepah kurma, pelepah kurma. pelepah daun kurma. Kemudian bantal beliau ini kulit alasnya terbuat dari kulit kambing. Kulit kambing. Kemudian dipenuhi dengan serabut pohon kurma, bukan daun kurma tapi Serabut pohon kurma. Ya, Masya serabut Allah. pohon kurma. Ya. Masya Allah. Kemudian di sini ada replika sorban dan peci topi Nabi Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. wasallam. Allahumma shalli Jadi ala sunnah tidur di atas dan juga di bawah. Tempat tidur juga sunnah dan di bawah juga Sunnah. Nabi Sallallahu Masya Alaihi Wasallam, Allah. ya. Masya Allah. Sama. Kemudian ini adalah selimut baginda Nabi SAW dengan referensi seperti ini ya. Oh, Kotak Masya Allah. merah putih. Kotak merah putih ya. Masya, Kemudian ini pintu untuk menuju Masjid Nabawi. Masya Allah. Masjid Nabawi ya. Kita sekarang ini di ruang tamu. Masya Allah. Kita di ruang tamu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ini adalah pintu untuk menuju daripada Masjid Nabawi ya. Masya Kemudian Allah. di sini adalah merupakan musola, tempat sholat Kanjeng Nabi di rumah. Masya Sholat Allah. sunnah, ya. Masya Allah. Nah di sini berdiri al sajah tadi, Iya betul. tongkat Tongkat Nabi. Nabi. Kemudian ini adalah pedang al-Maksur. Pedang Al-Maksur. al-Maksur ini merupakan warisan dari kakek beliau Abdul Muthalib. Abdul Talib. Ya. Masya Allah. Inilah pedang yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Masya Allah. Pedang ini Masya yang dibawa Allah. oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Maksur. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian ini merupakan untuk membakar wangi-wangian dalam Wangi-wangian. kamar baginda Nabi SAW. Nah di sini ada meja hias Sayyidatina Aisyah anha, celak mata beliau. Ada satu kotak untuk menyimpan celak mata beliau terbuat dari tulang unta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Kemudian di sini ada wadah air zam-zam tadi, wadah susu yang kita sudah lihat tadi ya, wadah susu, wadah susu. Kemudian ini untuk tempat menyimpan air, Masya tempat Allah. menyimpan gandum, Masya untuk Allah. menghaluskan gandum. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian disinilah kanjeng Nabi SAW, kurang lebih beliau dengan keluarga beliau makan di sini. Masya Allah. Masya Allah. Dan untuk kulit ini aslinya kulit unta ya, karena kita belum bisa beli unta maka masih pakai kulit sapi. Sapi ya. Masya Allah. Di sini tempat bercengkrama Keluarga. kanjeng Nabi SAW dengan keluarga. Keluarga. Sedang Oh, keluarga Masya di tempat sini ya. Kemudian posisi langit-langit beliau apabila mengangkat tangan sudah menyentuh. Menyentuh. Oh gitu ya. Pendek berarti tadi ya. Tangan sudah menyentuh. Baik. Masya Allah. Oh iya, baik. Di sini ada tempat air baginda Nabi yang terbuat dari kulit. Ini untuk selainnya botol air. Betul kecil, air. ya. Betul betul. Kulit. Betul. betul. Kemudian ini Busur ya. busur panah beliau baginda Nabi Hmm. yang tadi saya sebutkan Zaurah ya. Zaurah. Sering beliau pakai. Pernah khutbah dengan Untuk sebagai untuk tongkat ya tadi ya. Kemudian ini apa namanya? Ero ataupun anak panah ya. Ini subhanallah. sekilas daripada Masih ada lagi nanti selanjutnya. Enggak, udah enggak tuh. Oh gitu. Itu buang airnya. Heeh. Aduh, maninya tuh. Oh. Itu. Itu mania sedikit itu ya. Maninya sedikit itu simpan langsung. Ya, Simpan di kulkas dingin. Di laboratorium nanti. Oh di lab ya. Heeh. Dicarikan yang bagus dipisahkan. Oke. Proses IB atau pengambilan sperma apa kuda untuk selanjutnya nanti di apa? Untuk suntik ya. Disuntik kawin suntikan ke yang betina. Ini di Temboro nih. Itu Subhanallah. lebih aman, tidak cedera kejantannya kan, padahal mahal. Oh gitu. Oh gitu ya. Malah yang cedera yang Ya laki. yang lagi. Ini tuh diet. Ah, ini kuda juga ganteng ini. Wis, ini harganya sekitar 1 miliar ini. 1 miliar ini. Iya. Ini juga kita-kitanya ganteng-ganteng ya. Iya. Sip, 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 sip. Alhamdulillah. Masih ada lagi nanti selanjutnya. Enggak, udah enggak tuh. Oh gitu. Itu buang airnya. Heeh. Aduh, maninya tuh. Oh. Itu. Itu mania sedikit itu ya. Maninya sedikit itu simpan langsung. Ya, Simpan di kulkas dingin. Di laboratorium nanti. Oh di lab ya. Heeh. Dicarikan yang bagus dipisahkan. Oke.